Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cerita dari sahabat Ansar yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansar. Ia memeluk Islam bersama keluarganya pada masa awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu ia berusia 11 tahun. Ia beruntung karena sebagai anak-anak, ia secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu terjadinya Perang Badar tahun 2 Hijriah, saat itu ia berusia 13 tahun. Ia dibawa serta oleh ayahnya, tetapi Rasulullah melarangnya ikut serta karena masih terlalu kecil dan tubuhnya juga kecil. Begitu juga ketika Perang Uhud, Rasulullah masih melarang sekelompok anak muda berkuda termasuk Zaid di dalamnya. Tetapi dua anak muda yang tubuhnya cukup kekar dan mempunyai keahlian tertentu Rasulullah mengizinkannya, yakni Rafi bin Hudaij dan Samurah bin Judub. Keduanya berusia 15 tahun. Zaid bin Sabit sendiri baru terjun dalam pertempuran dalam Perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu, ia hampir selalu menyertai berbagai pertempuran yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai anak muda, ia mendapat perhatian secara khusus oleh Rasulullah. Ia seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan tulis-menulis, sehingga diberi tugas menulis wahyu. Beliau juga memerintahkannya mempelajari beberapa bahasa asing, yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Ketika Rasulullah mulai melakukan dakwah kepada raja-raja dan kaisar di luar negeri Arab, Zaid bin Sabit menjadi salah satu penulis surat-surat dakwah tersebut karena kemampuan bahasanya. Sebenarnya cukup banyak sahabat yang diserahi Rasulullah SAW untuk menghafal dan menuliskan wahyu yang turun secara bertahap, terkadang juga berkaitan dengan suatu peristiwa atau sebagai jawaban dan solusi atas suatu masalah. Tetapi beberapa orang saja yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam bidang ini. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit sendiri. 3 yang pertama adalah dari sahabat Muhajirin dan 2 yang terakhir dari sahabat Ansar. Ketika pecah pertempuran Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali sahabat yang ahli baca qari, dan ahli hafal hufaz yang gugur menemui syahidnya. Hal yang cukup mengkhawatirkan ini, ditangkap oleh Umar bin Khattab. Segera saja menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar segera menghimpun Al-Quran dari catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Tetapi Abu Bakar berkata tegas, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah, yakni bid'ah? Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik," kata Umar, agak sedikit memaksa. Abu Bakar masih dalam keraguan. Ia salat istikharah, dan kemudian Allah membukakan hatinya untuk menerima usulan Umar. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah, dan mereka memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Zaid bin Sabit. Ketika Zaid menghadap Abu Bakar dan diberikan tugas tersebut, reaksinya sama seperti Abu Bakar. Ia berkata, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah, yakni bid'ah?" Abu Bakar dan Umar menjelaskan tentang keadaan yang terjadi dan bahaya yang mungkin bisa terjadi, dan akhirnya Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami tidak pernah meragukan dirimu. Engkau juga selalu diperintahkan Rasulullah untuk menuliskan wahyu. Maka kumpulkanlah ayat-ayat Quran tersebut." Zaid bin Sabit berkata, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat. Seandainya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah gunung,
Rasanya itu lebih ringan daripada tugas menghimpun Al-Quran yang engkau perintahkan tersebut. Seperti halnya Abu Bakar, akhirnya Zaid bisa diyakinkan akan pentingnya pekerjaan tersebut demi kelangsungan Islam di masa mendatang. Zaid bin Sabit sendiri sebenarnya hafal Al-Quran dari awal sampai akhir, bahkan Rasulullah sendiri sering mengecek hafalannya. Namun demikian, ia tidak mau menggunakan hafalannya saja. Ia berjalan menemui para sahabat yang mempunyai catatan dan hafalan, mengumpulkan catatan yang terserak pada kulit, tulang, pelepah kurma, daun dan sebagainya dan juga membandingkannya dengan hafalan para sahabat tersebut. Setelah semua terkumpul dan dicek ulang dengan hafalannya dan juga hafalan para sahabat, Zaid menuliskannya lagi dalam lembaran-lembaran dan menyatukannya dalam satu ikatan. Semuanya disusun menurut urutan surat dan urutan ayat-ayat seperti yang pernah diimla-kan didiktekan Rasulullah kepadanya. Inilah mushaf pertama yang dibuat dalam Islam, dan peran Zaid bin Sabit sangat besar dalam penyusunannya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikannya. Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan qiraat sab'ah. Hal ini memang diminta Rasulullah sendiri untuk kemudahan umat beliau yang karakter lafal dan ucapannya berbeda-beda, sehingga jika telah cocok dengan salah satu bacaan qiraat tersebut sudah dianggap benar. Di masa Rasulullah masih hidup dan Islam masih di sekitar Jazirah Arab, hal itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika wilayah Islam makin meluas ke Romawi, Persia dan tempat-tempat lainnya, sementara pemeluk Islam juga makin beragam dari berbagai bangsa, bukan hanya Arab, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Pada masa Khalifah Utsman, di mana Islam sudah mulai menjamah wilayah Eropa, yakni Siprus dan sekitarnya, benih berbahaya ini ditangkap oleh Hudzaifah bin Yaman dan beberapa sahabat lainnya. Karena itu mereka menghadap Khalifah Utsman menyampaikan usulan untuk menyatukan mushaf dalam satu bacaan qiraat saja, dan menyebarluaskannya sebagai pedoman bagi masyarakat Islam yang makin meluas saja. Untuk qiraat sab'ah, bacaan yang 7, biarlah hanya diketahui para ulama dan ahlinya saja. Khalifah Utsman tidak serta-merta menerima usulan tersebut karena takut terjatuh dalam bid'ah, sebagaimana yang dikhawatirkan Abu Bakar. Tetapi setelah melakukan istikharah dan mempertimbangkan persatuan umat, serta madarat dan manfaat dari adanya qiraat sab'ah, akhirnya ia menyetujui usulan ini. Dan seperti halnya Abu Bakar, Khalifah Utsman menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek besar ini, sehingga tersusun kodifikasi mushaf Utsmani, yang menjadi cikal bakal dari hampir seluruh mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di antara kita. Sungguh kita semua berhutang jasa kepada Zaid bin Sabit